Selamat datang kembali di channel Dapur Ibu Gembrot. Saya akan membuat camilan darurat ya. Sekarang di Bogor tiap sore hujan besar, jadi saya buat cemilan dadakan darurat yang nggak rumit. Kita membutuhkan 300 gram terigu atau 350 gram. Saya tetap kalau untuk gorengan pakai terigu segitiga ini ya, terigu segitiga kemasan yang seperti ini. Saya kan pernah tunjukkan juga ya sebelumnya di sesi sebelumnya yang seperti ini, yang ada gambar segitiganya. Kalau yang nggak ada gambar segitiganya saya nggak cocok, meskipun terigu segitiga. Nah, ini cocok untuk gorengan, kue. Nah, ini terigunya 300 atau 350 gram. Lalu kita tambahkan eh, garam secukupnya ya, garam secukupnya. Kalau saya suka asin ya, agak berasa, saya suka garam secukupnya. Lalu kita masukkan ini, saya baru irisin di talenan ya, daun bawang 6 batang ya, kalau lebih banyak lebih enak ya, lebih wangi dia. 6 batang daun bawang. Lalu 1 butir telur, semuanya dipakai ya, putih dan kuningnya, masukkan ke terigu sama daun bawangnya. Oh ini saya akan merebus ini ya, merebus cukanya itu ya, sudah mendidih dia ya. Lalu kita masukkan lada bubuk, lada bubuk secukupnya aja ya. Ini juga bisa ditambah ebi kering ya, udang kering, diaduk langsung dengan air, atau udang basah juga bisa. Kita tambahkan air secukupnya ya, airnya secukupnya, air secukupnya, diaduk semua, diaduk rata. Kita makannya pakai saus asam ya, saus cuka ya, seperti empek-empek. Ini namanya empek-empek terigu, namanya ini empek-empek terigu. Bikinnya simple, sederhana ya, nggak pakai ribet ya. Diaduk semua yang tadi ya. Saya sedang merebus air untuk cukanya itu ya. Cukanya itu ini tinggal digoreng ya, ini kalau sudah diaduk dengan air yang baru bahan pempek terigunya. Ini untuk bahan saus cukanya ini cuko ya, seperapat gula merah saya masukkan semua, udah mendidih airnya. Saya rebus nih air, pakai air mendidih. Untuk asamnya itu saya pakai asam Jawa ya, asam untuk sayur asam itu untuk cap apa tadi ya, lupa lagi lah. Pokoknya asam Jawa, jangan pakai cuka makan ya. Selain merusak gigi juga dia, kalau ada yang lambung bermasalah nanti lambung ini, asamnya itu dari asam biasa, asam Jawa atau asam kandis. Kita masukkan ke rebusan gula merah tadi untuk sausnya. Dan setelah mendidih, nanti setelah gulanya lumer, kita beli garam, lalu kita kasih ulekan ini cabai rawit dan 5 siung bawang merah, bawang putih, tidak pakai bawang merah ya, saya salah sebut. 5 siung bawang putih kita ulek, dan saya 5 butir cabai jablay, 5 siung bawang putih juga. Nanti setelah dia mendidih, dimatikan, kasih garam, lalu kasih ulekan cabai jablay dan bawang putihnya ya, jangan ikut direbus bawang putihnya, nanti wanginya kurang ya. Ini kita aduk ya, yang adonan tadi itu belum, ini pakai air mentah nggak apa-apa ya, pakai air mentah juga, pakai air mentah juga nggak masalah, soalnya nanti kan digoreng dia matang. Ini udah panas minyaknya ya, kita aduk. Ini bisa buat stok juga ya, nggak perlu kita bikin berkali-kali. Untuk besok misalnya tinggal kita taruh di kulkas, kita tutup atasnya pakai tutup tutup panci kecil, atau pakai piring yang besar ya, piring apa gitu, piring plastik yang besar, atau pakai tutup panci yang kecil. Ini bisa di stok buat besoknya. Saya suka begitu kalau buat, seperti kue pukis kemarin juga begitu. Itu sudah panas ya minyaknya, kita tinggal goreng, kita aduk-aduk rata begini.
dikira-kira ya, ladanya itu dikira-kira, garamnya dikira-kira. Saya seperti itu soalnya nggak ditakar ya. Terigunya juga sebenarnya dikira-kira, cuman ya 300 atau 350 gram kira-kira tadi terigunya itu. Kita aduk-aduk biar rata ya lada dan garamnya tadi. Ini bisa juga pakai ebi kering ya, udang kering diulek masukkan ke sini, atau udang basah juga bisa diulemakan, lebih enak. Saya nggak pakai ini. Kita goreng ya, sama seperti menggoreng bakwan ya, langsung digoreng karena ini pempek terigu. Sudah panas minyaknya dari tadi. Nah, hujan. Aduh, panas nih. Sudah panas dari tadi ininya. Nah, kita tunggu ya sampai dia coklat, agak kecoklatan ya. Sama seperti menggoreng bakwan ini ya, cuman kita makannya pakai sambal cuka empek-empek ya. Di sesi kemarin saya membuat kue pukis ya. Kue pukis itu ada sesi part 1, part 2, dan part 3. Part ketiganya itu ralat untuk kue pukisnya ya, karena saya ketika membuat resep sendiri asal kocek-kocek saja, setelah jadi saya rasakan ada kekurangannya. Resepnya itu ada di part 3. Di part 3 saya ralat ya, di part 3 itu rasanya tuh ada kurang apa, saya ralat baru. Silahkan dilihat ya semuanya ya. Kalau misalkan ada kekurangannya, saya suka ketik di deskripsi, di kolom, bukan di deskripsi, setelah ketik deskripsi saya suka ketik di kolom komentar juga kalau ada kekurangan di deskripsi itu. Makanya selain lihat deskripsi saya, lihat juga kolom komentarnya, karena saya sering ketik kekurangan di kolom komentar. Jika ada kekurangan komposisi atau gram di deskripsinya, saya selalu tambahkan di kolom komentar. Begitu juga cake zebra yang kemarin saya buat. Cake zebra itu part 1, part 2, part 3 ya. Setelah saya cicipi sudah jadi, ternyata kurang enak ya kue cake-nya, cake zebranya itu dengan 4 telur dengan metode putih telur dipisah itu judulnya. Saya ralat juga di part 4-nya, saya buat part 4. Resepnya ada di part 3. Karena saya nggak tahu bakal gak enak begitu, saya bikin lagi part 4 untuk meralat apa aja yang kurang ya. Dan juga yang mana lagi yang saya ralat tuh ya, empek-empek dos ini. Empek-empek dos saya pernah buat empek dos. Saya bikin empek-empek itu saya coba resepnya Sanders Kitchen. Sanders Kitchen itu masternya Kuped ya, karena saya setiap bikin itu, setiap buat masak resep masakan itu selalu enak masakan dia ya. Saya coba bikin empek-empek dosnya kemarin, saya masukkan juga ke tutorial di YouTube ini. Ternyata empek-empeknya gagal ya, kurang bagus untuk empek-empeknya. Jadi saya ralat lagi itu juga di part 3-nya empek-empek dos. Saya ralat lagi apa kekurangannya di part 3-nya, dan saya ketik resepnya di part 3 itu. Saya ketik resepnya bukan tidak sesuai, maksudnya bukan resep Sanders Kitchen lagi yang saya ketik di part 3 yang saya ralat, dan saya koreksi resepnya itu kekurangannya apa. Tapi yang saya masukkan ke deskripsi bukan resep Sanders Kitchen, tapi resep empek-empek yang biasa saya buat. Itu insya Allah nggak gagal ya. Kalau yang saya tulis deskripsi empek-empek dosnya resep yang lain, saya nggak tahu kalau bakal gagal. Biasanya kalau saya bikin saya buat resep empek dos, saya selalu bagus ya, tapi bukan pakai resep Sanders Kitchen. Saya pakai resep yang biasa saya buat ya. Itu saya berikan di part 3-nya empek dos part 3. Di deskripsinya saya ketik resep pempek yang biasa saya buat, bukan resep Sanders Kitchen. Di tutorialnya saya buat resep Sanders Kitchen, ternyata gagal, tapi saya ralat lagi di part 3-nya, dan saya berikan juga resep yang benar ya, yang resep pempek yang biasa saya buat, nggak gagal ya. Untuk
yang apa, untuk yang mengikuti channel saya, eh, apa namanya, silahkan lihat semuanya ya, kolom komentarnya dilihat, deskripsinya dilihat. Yang subscribe tolong subscribe ya, eh, channel saya ini supaya saya semangat ya buatnya. Subscribe, tanda loncengnya ditekan, dan juga ditonton, share, like. Tapi saya tetap apa namanya, memberikan resep yang benar, yang bisa dipertanggungjawabkan ya, kebenaran resepnya ini. Kalau salah saya ralat, selalu di part akhir tuh saya ralat, selalu di part terakhir umpama kurang enak atau gagal saya ralat resepnya. Eh, tolong lihat deskripsinya ya, dan juga kolom komentarnya. Boleh juga di komen. Seandainya ada yang mau tanya sesuatu silahkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dapur channel Ibu Gemrot. Sampai nanti. Terima kasih.